Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, KPU Jakarta Pusat hari ini selesai menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024. Setelah selesai membacakan hasil rekap 8 kecamatan, hari ini KPU Jakarta Pusat akan merekap hasil perolehan suara 8 kecamatan tersebut ke dalam rekapitulasi tingkat kota untuk wilayah Jakarta Pusat. Rapat pleno akan dilanjutkan dengan agenda penandatanganan berita acara yang tadi siang sudah dilakukan, kemudian berkasnya akan diserahkan ke KPU. Untuk wilayah Jakarta Pusat, pasangan nomor urut 3 Pramono Rano unggul dibandingkan dengan pasangan lainnya. Tim kampanye bidang hukum pasangan Ridwan Kamil Suswono hari ini melaporkan KPU Provinsi Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dalam laporan tersebut, tim hukum Ridho melaporkan KPU DKI Jakarta dan KPUD Jakarta Timur atas dugaan pelanggaran profesionalitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Tim Paslon RK Suswono menyebut pelanggaran terkait pendistribusian formulir C6 yang tidak merata sehingga merugikan warga untuk mendapatkan hak pilih dalam Pilkada 2024. Rekapitulasi suara di seluruh wilayah Jakarta telah usai. Untuk sementara, suara pasangan Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Rano Karno unggul di seluruh wilayah Jakarta. Namun tim Ses RK Suswono mempertanyakan sejumlah hasil hitung di beberapa TPS dan menyoroti minimnya partisipasi publik. Soal dinamika hasil Pilkada Jakarta, kita akan ulas bersama juru bicara tim pemenangan Pramono Rano. Sudah ada Aris Esyodi dan juga juru bicara tim pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono, Ramdan Alamsyah. Saya ke Mas Ramdan terlebih dahulu dari tim sukses Ridho. Mas Ramdan, hari ini mengajukan laporan ke DKPP untuk KPU DKI dan juga KPUD Jakarta Timur, betul ya? Apa ini dasarnya? Hanya soal formulir C6 kah atau ada dasar lain? Jadi begini Mbak, ini semua bagian dari akumulasi kejadian terkait permasalahan yang memang kemarin banyak ditemui di Jakarta Timur terutama, perkara-perkara yang memang sesungguhnya bisa dilakukan PSU. Contoh, ambil satu contoh yang pada saat pencoblosan yang dilakukan oleh oknum, kemudian yang bersangkutan sudah dilimpahkan kepada pihak kepolisian, akan tetapi dari Bawaslu Jakarta Timur dia tidak memasukkan pasal 112 berkaitan dengan PSU. Dan ini menjadi polemik karena kenapa? Tindak pidana itu tidak menghilangkan kesalahan administrasinya. Kan gitu Mbak. Nah ini jadi satu contoh. Yang kedua, tentang adanya laporan banyak daripada warga masyarakat, tidak hanya di Jakarta Timur, di DKI secara menyeluruh, bahwa C6 yang menjadi bentuk formal undangan atau pemberitahuan itu tidak merata diberikan, berbagai macam alasan ya. Terus kemudian kami menemukan juga hampir merata di seluruh TPS tentang partisipasi daripada masyarakat ini jauh, bahkan di satu TPS ada yang hanya 15%, ada yang 23%. Nah, ini menjadi satu acuan dari kita, tidak profesionalnya KPU menyelenggarakan pemilu kali ini. Tidak profesional dalam klausul bagian mana nih artinya? Apakah sosialisasikah atau hal lain sehingga menurut tim Anda masyarakat minim untuk memberikan hak suaranya? Iya, begini Mbak, ini kan KPU sendiri menarasikan bahwa pemilu kali ini terlalu berdekatan dan masyarakat jengah. Ini menurut saya narasi yang menurut saya pribadi dan menurut kami tim, ini narasi yang memang terkesan cuci tangan. Oke. Nah, karena tidak profesional yang sudah jelas-jelas bahwa hampir di seluruh TPS terjadi penurunan daripada partisipasi, padahal pemerintah sudah mengintervensi tentang adanya hari libur, kemudian diberikan keleluasan kepada masyarakat. Yang kami temukan informasi pula bahwa sosialisasi yang dilakukan selain daripada tim teknis daripada KPU yang memberikan undangan ini tidak cermat dan tidak terampil.
Banyak. Tapi gini, Mas Ramdan, maaf saya potong. Kalau memang perihal soal sosialisasi, kenapa keberatan tersebut tidak diajukan sebelum hari pencoblosan? Gini Mbak, ini kan kita melihat dari implikasi ya. Kita melihat daripada apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Kami pun berharap, tentunya semua pasangan berharap bahwa pemilu kali ini banyak partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Mengingat begitu penting pergantian kepemimpinan di DKI Jakarta pasca Anies. Nah, sedangkan efek itu baru dirasakan hari ini, Mbak. Kita sudah melakukan upaya-upaya juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita sudah melakukan turun ke masyarakat dan juga kembali lagi bahwa penyelenggara di tingkat PPS ini banyak orang-orang baru yang notabene tidak punya pengalaman untuk itu. Bahkan di beberapa tempat kami temui RT tidak mendapatkan yang namanya surat suara. Padahal mereka sebelumnya adalah bagian daripada panitia yang memang selalu menyelenggarakan. Dan ada lagi bahwa harusnya banyak TPS yang ada perubahan tempat, ada perubahan jumlah daripada satu TPS. Ini tidak tersosialisasi dengan baik. Yang pasti Mbak, pelanggaran ini sudah kami laporkan. Ditahan dulu Mas Ramdan, saya ke Mas Aris. Mas Aris, kalau dari tim Ses Pramono Rano merasakan hal yang sama tidak? Baik itu sosialisasi, penyelenggaraan dari KPU yang dinilai minim? Ya, yang pertama saya mau menyampaikan bahwa hari ini seluruh rekapitulasi berjenjang sebagai dasar pengumuman atau keputusan dipilihnya gubernur dan wakil gubernur Jakarta itu sudah selesai di tingkat kabupaten kota. Seluruhnya menyatakan Mas Pram dan Bang Dul unggul dan ketika di persentase itu 50,07%. Tidak berubah dengan apa yang kami lakukan karena kita hitung sendiri, karena masyarakat pun bisa menghitung dan itu sudah dikonfirmasi oleh KPU secara berjenjang. Dan paslon 1 saksi-saksinya di setiap kecamatan di rekapitulasi itu juga menyatakan tidak ada selisih ya. Jadi perhitungannya itu berjalan dengan lancar. Dan kita hargai ini sudah 50,07 suara masyarakat Jakarta menghendaki satu putaran. Ini yang harus kita hargai. Perihal dugaan-dugaan kecurangan, langkah hukum yang dilakukan oleh paslon 1, kami akan menghargai setiap langkah-langkah yang ditempuh oleh paslon 1 dalam rangka ya ini demokrasi, semua ada koridornya, semua ada koridor hukumnya, asalkan semua yang dilakukan itu sesuai dengan koridor hukum, tidak bertentangan dengan konstitusi, kami hargai itu. Nah, perihal dengan distribusian C6, memang kan kalau kita disampaikan oleh KPU itu adalah sifatnya adalah pemberitahuan. Artinya ketika tidak mendapatkan surat pemberitahuan tersebut, ketika kita datang menunjukkan KTP dan ada daftar juga nama kita di DPT, itu boleh memilih. Rekan-rekan saya yang memilih Mas Pram dan Bang Dul kemarin juga bercerita banyak yang tidak mendapatkan C6 tetapi masih bisa memilih. Kalau misalnya dikatakan partisipasi yang menjadi pertanyaan partisipasi rendah, gejala partisipasi rendah di Pilkada serentak 2024 ini hampir merata di seluruh wilayah. Kalau kita bandingkan misalnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu angkanya di sekitar 60%, Jakarta ada di bawahnya sedikit 58%. Nah, bahkan di Sumatera Utara itu partisipasi pemilihnya tidak sampai 50%. Artinya lebih banyak yang golput. Nah, apakah kepala daerah di tempat-tempat tersebut yang menang kita pertanyakan legitimasinya, kita pertanyakan kinerja KPU-nya? Tentu tidak gitu. Tentu ini menjadi tugas bersama, apakah itu tugas partai politik, tugas paslon, tugas peserta dan juga tugas penyelenggara untuk meningkatkan partisipasi. Untuk Jakarta ini menjadi tugas bagi penyelenggara pemilu, bagi seluruh partai politik dan kandidat untuk 5 tahun yang akan datang pemilu kada Jakarta selanjutnya ini partisipasi bisa naik. Tetapi apakah langkah-langkah tersebut kita mengganggu jalannya pilkada? Saya rasa semua masyarakat cenderung adem ayem, cenderung kalau kita melihat gejalanya di media sosial di masyarakat itu tidak ada yang mempertanyakan, tidak ada yang menganggap ini curang kecuali kubu paslon 1 saja. Nah, Mas Ramdan, kita tanya masyarakat juga bilang, loh kok seperti ini? Kalau kami tangkap. Artinya ini bukanlah suatu masalah yang besar menurut tim dari Pramono Rano. Mas Ramdan, ini kan yang dijadikan bagian dari klausul laporan adalah bukan hasil rekapitulasinya ya, kalau saya tidak salah ya, tapi terkait dengan KPU
perihal penyelenggaraannya. Sebenarnya apa yang diharapkan dari tim Ridho ini? Baik ini Mbak, ketika tadi dikatakan rekan-rekan 03 ya, artinya kami memiliki hak untuk melaporkan ketika memang dari kacamata hukum yang kami pelajari ada kecenderungan bahwa pemberian yang namanya C6 itu tidak dilakukan secara masif. Ya. Nah, ketika bicara terstruktur, sistematis dan masif, kami meyakini bahwa ini ada gejala-gejala dan ada indikasi-indikasi tidak terdistribusinya dengan baik. Kemudian ini ada unsur-unsur yang memang kemudian akhirnya merugikan. Kenapa? Partisipasi itu jangan dianggap remeh gitu loh. Kalau mereka mengatakan sudah 50,07 dan sebagainya, silahkan gitu loh. Artinya kami menjaga ring-ring demokrasi agar demokrasi yang ada ini, partisipasi itu penting dalam setiap pemilu. Ya, tapi kan ini bentuknya suratnya bukan undangan, tapi suratnya pemberitahuan. Artinya jika tidak membawa surat itu pun ketika namanya terdaftar sudah bisa memberikan hak suaranya, Mas Ramdan. Begini Mbak, yang kami katakan adalah mereka orang-orang yang tidak menerima dan tidak mengetahui informasi berkaitan dengan adanya pencoblosan dan sebagainya, ini yang menjadi polemik. Ketika orang dia merasa tidak menerima, kemudian dia tahu tidak semua orang punya pengetahuan yang sama. Ketika dia tidak menerima C6, C6 itu bagian dari proses Mbak, makanya ada namanya form C6. Kalau memang form C6 itu tidak berfungsi atau tidak ada nilai hukumnya, kenapa harus dibuat? Kan gitu, mesti dipelajari. Boleh kita jadi juru bicara lah, tapi memahami nggak substansi hukum bahwa setiap form yang dibuat dalam peraturan KPU itu ada implikasi hukum ketika memang tidak dijalankan. Nah ini yang kita akan buktikan atas laporan kita bahwa tidak profesional dan melanggar sebuah etik apa yang dilakukan oleh KPU DKI secara menyeluruh, bagian daripada KPU kota dan sampai ke PPK bahkan sampai ke PPS, bahwa profesionalisme mereka itu menyebabkan salah satunya dipertontonkan hari ini dan sudah diakui. Tapi saat kalau nggak salah satu hari atau di hari yang sama, di hari pencoblosan, di hari pemberian hak suara, Mas Ramdan, yang kita laporkan ke DKPP. Mas Ramdan, begini Mas Ramdan. Itu nanti biarkanlah berproses secara baik dan benar. Silakan saja, kami tidak mengintervensi siapapun. Kami memahami mekanisme hukum yang berlaku. Oke, saya ke Mas Haris deh kalau gitu. Gimana Mas Haris menanggapi ataupun merespon terkait dengan apa yang menjadi pemikiran dari tim Ridho ini? Iya, kalau misalnya dikatakan apa ada konsekuensi hukum, ya tentu saja kami menghormati segala proses hukum itu gitu. Tapi ini kan logikanya seperti ini. Seolah-olah yang tidak dibagi C6 itu misalnya mungkin kendalanya misalnya tidak ada di tempat, tidak sesuai dengan alamat gitu kan. Seolah-olah semua orang di Jakarta yang tidak diberikan C6 itu akan memilih paslon Ridho semua gitu kan. Kan belum tentu. Malah kami meyakini kalau C6 itu diberikan, bahkan kemenangan Mas Pram dan Bang Dul bisa di atas 55% gitu loh. Nah ini kan juga menjadi apa yang kita harus hormati. Jadi tidak bisa kita menyalahkan keadaan seperti itu. Nah beginilah, yang perlu kita hormati adalah saat ini masyarakat Jakarta telah memberikan hak pilihnya. Bagaimana evaluasi ke depan tentu saja kita hormati dan kita tentu pasti akan meminta semua penyelenggara, semua pihak-pihak untuk meningkatkan bagaimana cara partisipasi memilih. Bagaimana itu nanti, bagaimana profesionalitas KPU, penyelenggara pemilu, TNI, Polri, itu silahkan ada ranahnya atau lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai itu. Oke. Tetapi saya mengajak masyarakat bahwa hari ini Pilkada Jakarta sudah selesai. Seperti yang dikatakan Pak Prabowo kemarin dalam forum di Nusa Tenggara Barat ya, pemilu sudah selesai, yang kalah silakan untuk membantu yang menang, dan yang menang jangan euforia merangkul dengan pihak yang kalah. Okay. Kami juga berkomitmen untuk itu. Kami sangat berkomitmen dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo. Kami akan merangkul pihak-pihak yang kebetulan tidak menang di Pilkada Jakarta. Kami akan membangun masyarakat Jakarta dengan segenap tenaga dan ide-ide yang baik dari Mas Bang Ridwan Kamil, ide-ide yang baik dari Pak Dharma Pongrengkun tetap akan kami
sinkronkan gitu ketika itu memang yang terbaik buat masyarakat Jakarta. Tetapi baik, prosesnya Mas Ramdan, terima kasih. Sudah kami tangkap Mas Haris. Mas Ramdan, ya seperti itulah. ini kan yang dilaporkan KPU Jakarta dan juga KPUD Jakarta Timur. Selain ini akan ada laporan barukah dengan klausul yang samakah atau yang berbeda? Kami juga akan melaporkan beberapa oknum ya dalam kaitan ini, dan tentunya juga penyelenggara dan pengawas, Mbak, menjadi satu kesatuan. Kami akan berproses karena kenapa ada beberapa, kami ambil contoh satu, di Kebayoran Lama sudah direkomendasikan untuk 4 TPS dilakukan PSU, akan tetapi pihak daripada PPK Kecamatan Kebayoran Lama menolak itu. Artinya apa? Untuk apa kita melakukan pelaporan atau melakukan upaya-upaya hukum, bahkan yang terjadi rekomendasi ini adalah hasil temuan dari pengawas tingkat TPS sampai naik kepada tingkat kecamatan. Artinya fungsi pengawasan ini tidak dinilai dan tidak dilihat secara menyeluruh oleh pihak KPU, terutama dari PPK Kebayoran Lama. Itu salah satu contoh. Yang kedua, ada lagi Ketua Bawaslu Jakarta Timur yang kemudian kita mendapatkan informasi yang sedang kita dalami, terjadi polemik di internal mereka bahwa adanya keinginan dari oknum-oknum tertentu untuk tidak memasukkan pasal 112 terkait dengan adanya PSU, terkait pasal. Mas Ramdan, tapi apakah Anda yakin ketika nanti dilakukan pemilihan suara ulang akan memberikan keunggulan bagi paslon Anda? Singkat saja. Begini Mbak, kami melakukan proses yang sesuai dengan prosedur. Yang kedua, ketika bicara apakah yakin atau tidak yakin, atau apakah orang yang selama ini C6-nya melaporkan diri akan memilih kami, belum tentu memang. Akan tetapi kami menjaga koridor-koridor yang seharusnya selayaknya. Boleh diingat ya Mbak, saya menekankan di sini. Ada uang kurang lebih ya Mbak, 900 miliar lebih yang digunakan oleh KPU untuk menyelenggarakan pesta demokrasi kali ini. Ini tidak main-main gitu loh. Jangan sampai kualitas yang diberikan oleh negara uang begitu besar, tapi hasil kualitas dari penyelenggaraan itu jauh daripada harapan masyarakat. Bagi yang merasa hari ini jumawa, buat kami silakan saja. Kami tetap berkoridor pada apa yang menurut kami sesuai dengan aturan yang diatur dalam undang-undang pemilu, kemudian diatur juga Perbawaslu, diatur juga dengan peraturan KPU. Memang koridornya harus kami tempuh, dan kami tangkap. Pemilu belum selesai, proses pencoblosan selesai, belum ada tahap akhir, masih bisa ke Mahkamah Konstitusi, masih bisa melakukan proses upaya hukum lainnya, dan ini belum final. Artinya, kita akan nantikan langkah lainnya dari tim sukses RK dan juga Suswono. Terima kasih Mas Ramdan Alamsyah, jubir dari tim Ridho, dan juga Mas Aris S. Yodi, jubir dari tim Pramono Rano. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan usai jeda. Di antaranya Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menyebut jika DPR sudah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah soal desakan pencopotan Gus Miftah, imbas penghinaan yang ia lakukan kepada seorang penjual es teh.